membawa kujang dan juga swastika. Di belakangnya diiringi dengan Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada puncak sambutan dari Wakil Menteri Dikdasmen. Dalam hal ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Fajar Ulhaq MH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Dirjen ya, Pelestarian Budaya dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, Mas Restu Gunawan. Yang saya hormati juga Pak Hafid Muhsin, Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen, Pak Muhammad Hasbi, Sesdirjen Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen, kemudian juga Ibu Komalasari, Kepala Balai Penjaminan Mutu Jawa Barat, Ibu Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati perwakilan Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Dinas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Yendra Sofyan. Yang saya hormati Bapak Pangdam Siliwangi Jawa Barat yang diwakili Bapak Aster Kasdam 3 Siliwangi, Bapak Kolonel Infantri Muhammad Iqbal. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dian Rahmat Januar, dan Ibu Wakil Bupati bersama Bapak. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kuningan dari Polres, Dandim yang hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, keluarga besar adat Akur Sunda Wiwitan, Ibu Ratu Emalia, kemudian juga Pangeran Gumirat Barna Alam, dan juga Ibu Ratu Dewi Kanti, Ketua Yayasan Trimulya, sahabat saya. Yang saya hormati juga para sultan yang hadir mewakili pada pagi hari ini, dan tentu juga Bapak Ibu undangan yang hadir. Saya juga datang dengan istri saya, Ibu Nurul, harus disebut juga nanti. Pertama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Beliau seyogianya ingin hadir berkumpul, namun beliau sedang ada di Malaysia, ada pertemuan Menteri Pendidikan di se-ASEAN. Jadi beliau menitipkan salam untuk Bapak Ibu semua. Semoga acara Seren tahun ini betul-betul memberikan makna, kemaslahatan, dan juga kebaikan buat masyarakat Kuningan pada khususnya umumnya yang ada di Nusantara Indonesia ini. Yang kedua, tentu atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami menyampaikan rasa syukur dan selamat ya atas perayaan Seren tahun ini. Tadi saya melihat upacara Seren tahun ini betul-betul punya makna yang dalam, bukan hanya milik kalangan adat Sunda Wiwitan, tapi sudah menjadi milik masyarakat. Saya lihat juga hadir banyak tokoh-tokoh lintas agama ya pada kesempatan pertemuan hari ini. Saya lihat ada teman-teman Pak Gomar nih, Pak Gomar Gultom dari PGI, ada teman-teman Ahmadiyah, ada dari ICRP, dan juga tentu Bapak Ibu yang datang dari pelosok banyak tempat, tidak hanya Kuningan. Jadi saya melihat upacara Seren tahun ini bukan hanya milik masyarakat Kuningan semata, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Ini adalah pesta rakyat penuh kegembiraan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Karsa, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di depan kita ada banyak hasil bumi, ya, ada padi, yang paling utama padi, dan juga buah-buahan sebagai simbol kesuburan, simbol kehidupan. Dan itu menandakan bahwa kita punya pondasi yang kokoh untuk membangun kemandirian pangan. Satu program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo, yang itu menjadi komitmen beliau bahwa ketahanan satu bangsa, satu negara
pondasinya adalah ketahanan pangan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita mendapat informasi dari Kementerian Pertanian bahwa tahun ini kita sudah mencapai swasembada beras. Bahkan Indonesia itu akan segera ekspor beras ke beberapa negara. Ini satu capaian yang penting dan saya pikir ini bisa dicapai oleh bangsa Indonesia, swasembada di komoditas pangan yang lain. Itu karena kita punya modal sosial yang luar biasa seperti yang kita saksikan di upacara Seren tahun ini. Saya melihat apa yang nampak dari budaya tahunan Seren tahun ini punya makna yang kuat dalam konteks pendidikan kewargaan kita. Ada rasa tadi toleransi, perdamaian, gotong royong, kemandirian. Itu adalah profil generasi yang ingin dilahirkan dalam proses pendidikan Indonesia hari ini. Tadi saya mendengar MC salah satu filosofi orang Sunda adalah teas perep halus usap. Betul ya? Lemes usap. Teas perep lemes usap. Dalam dalam bahasa yang lain leles jejer. Jadi orang Sunda, kebetulan saya orang Sukabumi Bapak Ibu, orang Sunda itu yang saya tahu filosofinya tadi, leles jejer. Itu menandakan bahwa kita punya fleksibilitas, punya jiwa adaptif di tengah perubahan tanpa kehilangan jati diri kita. Nah, saya merasa dengan warisan tradisi yang dipelihara, yang dimulai oleh kalangan Sunda Wiwitan, itu bisa menjadi salah satu sumber nilai pendidikan karakter buat masyarakat kita. Dalam konteks pendidikan, ada 3 sumber pendidikan karakter yang ada di dalam masyarakat kita, yaitu Pancasila, agama, dan juga budaya luhur. Ketiga sumber nilai ini harus terpadu, tidak dipisahkan, karena masyarakat kita memang sangat beragam. Tadi saya melihat ada pawai burung Garuda, Pancasila, di belakangnya ada naga sebagai simbol negara, dan di belakangnya juga ada petani yang memanggul hasil bumi, padi. Itu adalah simbol bahwa ketahanan bangsa negara ini memang pondasinya dari kekuatan pangan kita. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau itu diwariskan nilai-nilai itu kepada generasi muda, kepada anak-anak kita. Tadi saya juga gembira bahwa pawai tadi upacara Seren tahun tidak hanya diikuti oleh kita yang dewasa generasi kolonial, tapi juga saya lihat oleh generasi alfa, masih anak, masih remaja, yang itu memberikan satu optimisme bahwa nilai-nilai tradisi luhur itu akan terus diwariskan, dirawat, dan dikembangkan menjadi benih-benih kebaikan. Jadi upacara Seren tahun seyogianya tidak hanya sebagai simbol yang dilakukan secara ritual, tetapi betul-betul menggambarkan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda. Tadi saya berbincang dengan Pak Bupati, alhamdulillah hasil panen padi di Kuningan surplus Pak ya, dan beliau sedang berjuang bagaimana ini surplus ini masih itu bisa dipertahankan di tengah tantangan-tantangan yang ada. Nah, ini satu kabar gembira juga bahwa masyarakat kita ternyata masih mau menanam, tetapi tentu harus ada dukungan dari masyarakat yang sangat kuat agar kita tidak sampai mengimpor terus ya beras dari luar negeri. Karena kalau itu terjadi, mungkin ada peribahasa jangan sampai kita istilah itu jati kasilih kujunti ya. Apa yang menjadi tradisi perlahan-lahan digantikan oleh apa yang datang dari luar yang itu belum tentu sejalan atau kompatibel dengan nilai-nilai tradisi kita, dengan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai agama yang kita yakini. Sekali lagi saya ikut bersyukur atas upacara Seren tahun kali ini, dan saya percaya kita semua, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah akan bahu-membahu
bergotong royong untuk bisa terus melestarikan nilai-nilai tradisi yang penuh nilai-nilai luhur itu, dan itu akan bisa berjalan dengan nilai-nilai modernitas, nilai-nilai kemajuan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memadukan nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai modernitas. Dan saya percaya orang Sunda bisa lulus jejer tadi. Semangat untuk bisa lebih fleksibel, lebih luas tanpa kehilangan jati diri kita sebagai orang Sunda, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam membangun negeri ini sehingga kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fajar Ul Haq MA yang sebagai Wakil Menteri Dikdasmen memberikan sambutan.